Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, Tatiana Siregar. Kali ini teman, saya akan bercerita bagaimana saya bisa menerima hewan piaraan di dalam rumah. Kondisinya, saya tuh prinsipnya tidak suka ada binatang dalam rumah karena beresiko untuk menimbulkan penyakit pada tubuh kita, baik itu dari kotorannya maupun dari bulunya, ataupun yang lebih bahaya adalah dari gigitan, karena kalau jenis ini sangat berisiko sekali kalau ia tidak dipelihara dengan baik status kesehatannya. Ceritanya, hewan piaraan ini datang adalah tanpa ada kesepakatan untuk dibawa ke dalam rumah, yaitu anak saya 2 orang, kakak ayah dan adik Mas'ud, tiba-tiba malam hari membawa binatang piaraan ini, dan karena mereka membelinya dengan harga yang mahal, tidak mungkin akan saya suruh buang. Akhirnya terpaksa saya menerima ini hewan untuk diterima di dalam rumah, namun dengan syarat mereka harus rajin membersihkan, tidak ada kotoran dalam rumah, dan kandang semua ada di luar rumah, dan harus rajin membersihkan. Komitmen ini harus dijalankan, jika tidak akan saya kasihkan kucing ini ke orang lain. Seperti itu awal ceritanya. Nah, untuk itu mereka pun harus mempersiapkan bahan-bahan kebutuhan si kucing ini untuk kehidupannya di rumah barunya. Berikut saya akan ceritakan apa saja sih yang dibutuhkan untuk seekor kucing, untuk perdana ya, seorang yang melihara hewan piaraan di dalam rumah. Oke, saya akan ceritakan satu persatu ya, apa yang dibutuhkan. Mari kita simak teman-teman. Inilah anak saya, 2 orang, yaitu kakak ayah yang jilbab biru tua dan adik Mas'ud yang baju hitam. Mereka berdua yang kompromi untuk membeli kucing tanpa berdiskusi dulu dengan saya, karena kalau didiskusikan dulu dengan saya pasti saya akan menolak, sehingga mereka membelinya secara diam-diam. Begitulah kerjaan mereka berdua ya. Ini yang harus disiapkan, yaitu pertama harus punya kandang, karena pada saat dibeli ini kucing masih kecil banget, baru usia sekitar hampir 2 bulan dengan berat masih kecil, yaitu 1,1 kilo, sehingga harus disimpan di kandang dulu. Kita mempersiapkan kandang yang sudah dibeli oleh mereka berdua. Karena kucing ini masih kecil, maka kandangnya pun harus diberi alas. Ini dikasih kayak diapers, alas kayak popok gitu ya, bahan popok. Kemudian juga ada kain kecil buat tempat tidurnya si kucing ini. Ini bisa dibeli di supermarket ya, atau di swalayan lainnya ya. Yang harus dipersiapkan kembali adalah tempat BAB atau BAK-nya, yaitu litter box ini diisi dengan pasir khusus yang kalau nanti dia BAB atau BAK dia akan menggumpal. Jadi teman-teman, kotoran si kucing ini tidak kemana-mana dengan bentuk pasir yang khusus ini. Nah, untuk itu kucing harus dilatih terbiasa untuk BAB dan BAK di litter box ini, agar dia tidak sembarangan untuk BAK dan BAB. Perlu toilet training yang baik kepada si kucing agar ia tidak bandel untuk pipis di mana-mana atau BAB atau BAK di sembarang tempat di dalam rumah kita. Bisa dilatih kok itu, dia akan terbiasa nantinya. Selanjutnya yang disediakan adalah ini skop untuk menyaring pasir yang menggumpal dari bekas BAB atau BAK-nya si kucing ini. Perlu kita lakukan setiap hari agar litter box-nya bersih dan sehat buat si kucing juga.
Ini pasir khususnya yang buat BAB dan BAK kucing bisa dibeli di pet shop. Beraneka ragam ya untuk baunya. Jadi teman-teman bisa memilih sesuai dengan kesukaan masing-masing. Peralatan berikut yang harus dimiliki adalah tempat makan dan minumnya untuk si kucing. Ini bisa kita beli di pet shop juga, sepasang antara tempat makan dan tempat minum. Namun ini kayaknya terlalu rendah sehingga kalau dia makan suka tumpah-tumpah atau diisi air minum juga seperti itu. Jadi sebaiknya yang beli yang agak dalaman dikit. Ini makanan yang terpenting harus diperhatikan juga dan kita beli, yaitu makanan kucing. Kita lihat usianya berapa di label makanan ini, sesuai nggak gitu ya. Jadi jangan sembarangan ngasih makan. Apalagi kalau kita mungkin cara mudah, beli aja lah ikan asin gitu ya. Itu tidak sehat untuk kucing karena bulunya akan rontok dan agak kasar gitu ya. Jadi kita sesuaikan jenis makanannya dengan pertumbuhan dan perkembangannya kucing. Selain makanan, kita juga menyediakan snack ya buat kucing. Snacknya juga jangan sembarangan, kita harus memperhatikannya juga. Tapi jangan sering-sering juga, karena giginya kalau makanan yang jenis basah itu beresiko untuk karies, karang gigi untuk si kucing. Jadi kita pilihkan ya makanan yang agak kering supaya dia kuat giginya juga. Ini peralatan yang terakhir yang harus kita miliki ya, standar ya, harus punya box atau kontainer untuk membawa si kucing jalan keluar, atau kita akan membawanya ke dokter hewan sehingga kalau kita bawa dia tidak lari-lari kemana-mana agar kita juga tidak repot ya. Maka kontainer ini penting lah buat kita miliki bagi pencinta kucing atau yang baru pemula dalam memelihara hewan. Nah, jika kucingnya sudah datang ke rumah kita, maka kita pastikan bahwa kondisi kucing ini dalam keadaan bersih dan sehat. Maka untuk itu saya meminta pada anak-anak agar kucing ini dimandikan. Namun mereka tidak tahu teknik memandikan yang baik dan benar untuk seekor kucing. Bagaimana caranya, sehingga dipanggillah orang untuk ke rumah, yaitu salon kucing ya, atau istilahnya kalau nggak salah grooming. Nah, itu dipanggil ke rumah untuk membersihkan si kucing ini, mulai dari kuku, telinganya, kemudian matanya, giginya, ya semua dilakukan oleh si abang ini, sehingga kucing ini akan menjadi bersih dan sehat, dan bisa saya izinkan untuk masuk ke rumah jika ia sudah bersih dan sehat. Kita lihat videonya bagaimana ia dimandikan dan bagaimana ia sampai dikeringkan. Setelah selesai mandi, si kucing wajib dikeringkan, karena kalau tidak dikeringkan akan mudah tumbuh jamur di bulu-bulunya si kucing atau di kulitnya kucing. Jadi proses pengeringan ini dengan menggunakan seperti hair dryer begitu ya, sampai benar-benar kering bulunya, jangan sampai kondisinya lembab, agar tungau atau jamur tidak menempel di tubuhnya si kucing atau di bulunya si kucing. Kita lihat bagaimana si kucing ini dikeringkan. Setelah dimandikan, jangan dikeringkan, disimpan dulu di kandang supaya nggak kabur-kabur dulu. Setelah bersih, boleh dibawa ke dalam dan ia bisa bermain dalam rumah. Untuk mainan kucing banyak macamnya, bisa kita beli atau bisa kita kreasikan dengan bentuk-bentuk mainan yang menggugah si kucing untuk bergerak. Apa saja bisa menjadi perhatian si kucing. Jadi jangan khawatir teman-teman, tak usah membeli mainan-mainan mahal. Apapun yang kondisi situasi yang baru dilihatnya, dia akan tertarik. Jadi kita pancing saja si kucing tersebut.
Oke teman-teman, demikian video yang sudah saya tayangkan, sudah ditonton oleh teman-teman. Semoga bermanfaat video ini, terutama bagi teman-teman yang pemula dalam usaha untuk memiliki hewan piaraan, terutama kucing ya. Apa yang perlu dipersiapkan dan bagaimana cara menjaga kebersihannya agar kesehatannya terjamin, dan juga bagi kita sebagai pemeliharanya tetap dalam kondisi sehat. Semoga bermanfaat video ini. Sampai ketemu untuk video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.